saya ingin bertanya bagaimana kabar Bu Iza? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bu Eni? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum coaching, ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dulu Ibu. Jadi yang akan kita bicarakan ini rubrik penilaiannya bagaimana? Rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Iza laksanakan. Jadi di sini yang akan saya observasi itu kira-kira apakah nanti proses coachingnya itu sesuai dengan alur kita, apakah pertanyaan berbobot tersampaikan kepada coaching, apakah nanti suasana yang kemitraan yang ditimbulkan sudah terasa, dan juga bagaimana coaching dalam merespon Ibu Iza nantinya ya. Dan juga saya ingin melihat apakah nanti dalam proses coaching itu sudah tergambar visi coaching itu antara lain kemitraan, memaksimalkan potensi, dan juga proses kreatif yang dilaksanakan oleh coach sendiri. Jadi saya ingin bertanya ini sedikit Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti ini dalam proses coaching? Baik, Bu Eni, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching bersama coaching nanti yang pertama adalah kehadiran penuh ya, kemudian nanti mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 tadi ya, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan juga satu lagi tadi Pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif. mendengarkan aktif, mendengarkan kritik. Oke, jadi menurut Ibu Riza, indikator keberhasilan dari kompetensi yang Ibu Riza sampaikan itu apa itu? Nanti saya berharap si coach ini yang sudah bercerita nanti dengan saya terbantu menyelesaikan masalahnya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan nanti saya harapkan bisa menggali apa-apa informasi yang ada yang tersimpan sehingga si coach terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi Bu Iza nanti di sini ingin menggali Iya. potensi dari coach Bu Iza Sehingga masalahnya terselesaikan. yang tujuannya masalah Selesai. Nah, harapan Ibu Riza apa ini dari observasi yang akan kita laksanakan ini? Observasi proses coaching. Iya, tadi intinya berbagi ya. Yang pertama tentu berbagi. Yang kedua tentu ingin membantu teman atau si coach agar bisa menggali potensinya sendiri sehingga muncul gagasan untuk menyelesaikannya sendiri. Seperti itu. Jadi kita teman berbagi. Di sini yang ingin dicapai itu kita bisa berbagi dan bisa membantu coach dalam menemukan potensinya sendiri. Oke Bu Riza, mungkin segitu dulu percakapan kita di pra-observasi ini. Kita bertemu lagi kita berbicara lagi nanti saat percakapan pasca observasi. Sekarang saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Madar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan Pak Madar hari ini? Oh, alhamdulillah baik Bu. Baik ya, baik Pak Madar. Kita akan bincang-bincang sebentar ya. Saya dengar Pak Madar ada yang mau disampaikan ini ya, seperti apa Pak Madar? Oh iya Bu. Ini dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Jadi di sini sering hilangnya fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran PJOK Bu. Intinya dalam pembelajaran PJOK. Jadi siswa itu nampaknya mengikuti pembelajaran itu seperti tidak teguh pendiriannya mengikuti pembelajaran, jadi seperti hilang fokus seperti itu Bu, kira-kira. Baik. Siswa kurang fokus saat ini. Iya. Berarti sebelumnya mungkin semangat tuh Pak Madar ya? Apa ada penyebabnya kira-kira seperti itu? Itulah Bu. Jadi waktu kita melaksanakan proses pembelajaran itu secara keseluruhan siswanya itu nampaknya tidak fokus mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi Bu. Jadi sebelumnya siswa itu semangat sebenarnya Pak Madar. Iya. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena ada faktor tertentu ada kecenderungan menurun semangatnya untuk belajar. Jadi fokusnya itu menurun seperti itu. Menurun. Itu berada di kelas berapa itu Pak Madar? Di kelas 7 Bu. Kira-kira dari pandangan Pak Madar sendiri
penyebab umumnya karena apa makanya terjadi seperti itu? Iya, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mungkin salah satunya mungkin karena ditengok atau dilihat dari kondisi siswa, mungkin banyak mungkin siswa yang tidak makan pagi atau sarapan pagi pas sebelum berangkat ke sekolah. Mungkin ada juga mungkin yang seperti yang kurang istirahat, nampaknya seperti itu, Bu. Iya, baik, seperti itu ya. Tapi mungkin itu tidak seluruhnya ya, tapi secara Iya. umum. Baik, kalau demikian yang keadaan yang sudah terjadi ini sudah berapa lama nampaknya Pak Mada terjadi? Jadi kurang berapa lamanya seperti ini? Ya, lebih kurang sekitar 1 bulan ini, Bu. Itu sudah cukup lama ya. Berdasarkan pemantauan Pak Madal sendiri, karena siswa seperti itu, lantas apa yang sudah pernah Pak Madal lakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi? Apa sudah pernah dilaksanakan seperti itu? Ya, otomatis kalau kita dalam pembelajaran menemukan siswa yang seperti itu, sudah pernah dilakukan komunikasi langsung dengan siswa, menanyakan situasinya atau keadaannya seperti apa, kenapa siswa tersebut fokusnya menurun di akhir-akhir ini dalam jangka 1 bulan ini. Jadi dari situ kami menanyakan juga langsung. Ada sebagian siswa yang menjawab dari situ, ada yang tidak sarapan pagi pas mau berangkat ke sekolah, seperti itu kira-kira. Jadi kita tentu intinya fokus kepada penyebab ya, baru kita carikan solusi. Baik. Untuk kedepannya apakah masih ada solusi lain kira-kira yang Pak Madal pikirkan gitu yang lebih membantu agar itu terkurangi seperti itu? Mungkin dari melihat situasi atau keadaan siswa yang seperti itu, mungkin untuk kedepannya kita selaku seorang guru itu di awal pembelajaran mungkin kan ada nanti di situ memperhatikan siswanya. Jadi di situ mungkin kita lebih memberikan saran kepada siswa atau masukan kepada siswa untuk sebelum berangkat ke sekolah itu selalu sarapan atau makan, terus di malam harinya istirahatnya cukup, ya seperti itu kira-kira. Ya, apalagi anak-anak sekarang kan Pak Madal sering begadang ya seperti Iya. itu. Apalagi karena pengaruh game online itu ya, banyak waktu tersita hanya untuk bermain game. Lupa pelajaran, lupa tidur, lupa makan seperti itu. Ya, memang secara umum banyak siswa seperti itu makanya. Namun saya ingin tanya lagi, kira-kira kapan rencana ini akan diterapkan pada anak-anak kita ini? Ya, dia kan permasalahan ini atau masalah ini kan dalam 1 bulan ini. Jadi setelah mendengar situasi ini, kita takutnya terlarut seperti itu. Iya. Jadi kita berharap dari hal tersebut kita berencana secepatnya, Bu. Jadi mungkin sekitar satu minggu ini kita sudah mulai atur untuk bagaimana cara untuk merubah atau memberikan masukan kepada siswa gitu. Memberikan pemahaman ya Iya, kepada siswa pemahaman. pentingnya kesehatan. Namun saya ingin tanya lagi, karena ini berkaitan dengan kesehatan, kan itu juga berpengaruh ke kesehatan. Siapa nanti yang Pak Madal butuhkan, yang memberikan dukungan terhadap perencanaan ini? Ya, otomatis kita tidak terlepas dari koordinasi dengan atasan, kepala sekolah, dengan rekan-rekan yang lainnya, rekan-rekan guru yang lain seperti itu, Bu. Jadi selalu mengutamakan kolaborasi seperti itu. Iya. Ya, kalau pendapat saya tentu juga tidak terlepas dari orang tua ya, Iya. anak-anak. Nanti setelah ada kolaborasi dari sekolah dengan rekan guru yang lain itu, kita akan mungkin mengadakan pertemuan dengan seluruh orang tua siswa mungkin, atau memberikan pemahaman tentang hal tersebut untuk menyelesaikan hal seperti menyuruh anak-anaknya untuk makan pagi sebelum berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi sebelum ini diterapkan kepada anak-anak kita, kira-kira pada skala 0 sampai 10 itu, kalau 0 itu berada paling bawah, 10 itu paling tinggi atau paling ideal, kira-kira sebelum ini kita terapkan posisinya di mana ini kira-kira Pak Mada sekarang? Ya, kalau bisa diskalakan mungkin pada saat sekarang ini itu skalanya itu pada posisi 5. Baik, 5 itu masih pertengahan itu ya. Berarti kira-kira untuk kedepannya setelah nanti diberikan sosialisasi, berkolaborasi dengan orang tua juga atau komite, harapannya sampai di mana, posisi di mana nanti? Ya, jadi dengan hal
tersebut. Jadi kita berharap dari posisi 5 itu nantinya bisa diperbaiki ke posisi 8 atau 9 seperti itu, dan memberikan pemahaman kepada orang tua itu agar tercapai harapan kita. Baik Pamada, mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Dari kegiatan kita ini apa yang bisa kita simpulkan menurut Pamada? Ya, awalnya tadi dari pembicaraan kita ini kan saya mengangkat permasalahan itu fokus siswa menurun. Jadi disebabkan oleh beberapa faktor itu tadi, banyaknya siswa yang tidak sarapan atau makan pagi sebelum berangkat ke sekolah, kurangnya istirahat dari siswa. Jadi dari permasalahan itu, dari hasil diskusi kita pada kesempatan ini, pikiran saya terbuka jadinya untuk mencarikan beberapa solusi dari hal tersebut dengan memberikan pemahaman di awal pembelajaran, selalu memantau siswa-siswa kita makan pagi atau tidak. Jadi memberi pemahaman berapa pentingnya makan pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, dan istirahat dan cukup di rumah. Jadi seterusnya dapat memberikan pemahaman kepada orang tuanya agar menekankan kepada anak-anaknya untuk selalu sarapan dan istirahat. Ya, betul Pak Mada. Kebersihan, kesehatan yang utama ya. Kesehatan yang utama. Baik Bapak Mada, terima kasih atas informasinya. Tapi saya ingin lebih fokus lagi tadi, kapan kira-kira waktu pelaksanaannya? Ya, rencananya mulai minggu depan, Bu. Baik. Sudah mulai diterapkan. Ya, mudah-mudahan apa yang akan diterapkan ini atau apa yang akan dilaksanakan ini bisa nanti berjalan dengan lancar. Ya, Nah, terima kasih Pak Mada atas waktunya. iya, Terima sama Bu. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Riza, bertemu lagi kita pada sesi pasca observasi ini. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu Riza hari ini? Alhamdulillah Bu Nuni sehat. Bagaimana dengan Bu Nuni? Ya alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah sekarang ini Ibu, saya ingin bertanya tentang bagaimana proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Riza kemarin itu ya, dengan coachingnya Ibu Riza. Bisa langsung saya bertanya ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Menurut Ibu Riza, bagaimana Ibu menilai performa atau kompetensi Ibu saat melakukan proses coaching kemarin? Baik Bu Nuni, kemarin itu saya sudah berupaya sebaik mungkin rasanya, namun masih ada hal-hal tertentu yang terlewatkan. Jadi ada kemampuan kita itu yang terbatas rasanya, seperti dalam menggali pertanyaan itu belum semuanya tertanyakan sama coaching, sehingga kemampuan coaching pun mungkin tidak tereksplor semua. Jadi beberapa informasi terlewatkan begitu saja. Itu salah satu kelemahan saya pada saat melakukan coaching dengan coaching. Mudah-mudahan ke depan dengan berlatih lagi bisa lebih baik. Jadi sekarang kira-kira apa itu yang membuat Ibu Riza bisa berpikiran coaching yang Ibu Riza lakukan kemarin itu masih kurang? Karena setelah saya ingat-ingat kembali, ada beberapa hal yang seharusnya saya tanyakan, tetapi ternyata lupa ya, karena mungkin tadi itu ya Bu Nuni ya, karena kemampuan untuk coachingnya masih pemula seperti itu. Jadi tidak semua informasi yang harusnya didapat dari coach itu didapat, tidak semuanya saya dapatkan. Kemudian ya dalam hal pertanyaan, menggali pertanyaan pun masih perlu belajar lagi seperti itu. Ya mungkin berarti waktu kemarin rencana udah mau bertanya tapi ternyata terlewatkan mungkin ya Bu ya. Iya. Karena terlalu banyak mungkin pertanyaan yang akan ditanyakan, jadi ada beberapa yang terlampaui gitu. Ada yang terlampaui. Setelah terjadi saya baru ingat kembali seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu saya ingin menyampaikan ini hasil observasi saya terhadap coaching yang Ibu Riza lakukan kemarin bersama coach, yang masalahnya itu tentang anak yang kurang fokus belajar karena tidak sarapan atau tidak makan saat sebelum pergi sekolah. Setelah saya mengamati proses yang Ibu Riza lakukan, menurut saya itu proses coachingnya sudah bagus, karena di sana saya sudah melihat ada
presence-nya, dan Bu Riza juga sudah menampakkan kompetensi mendengar aktif dan juga sudah menampilkan beberapa pertanyaan yang berbobot itu Bu Riza. Dan juga menurut alur ceritanya di sini juga sudah saya lihat di awal Ibu Riza juga sudah menetapkan tujuan, itu topik apa yang akan dibahas bersama Koci. Nah, berikutnya juga melakukan identifikasi terhadap permasalahan Koci. Itu Ibu Riza di sana juga sudah menemukan kata-kata kunci sebenarnya kemarin. Nah, dan selanjutnya Ibu Riza juga mengarahkan Koci dalam merencanakan aksi atau kegiatan apa yang bisa dilakukan. Dan terakhir di sana juga Ibu Riza menampilkan tanggung jawab yang bisa dipenuhi oleh Koci melalui komitmen. Komitmen apa yang akan dilakukan Koci terkait permasalahan yang disampaikannya. Dan menurut saya itu sudah sangat bagus Ibu. Baik Bu Leni, sebagai masukan nantinya biar lebih baik lagi ke depannya. Tapi saya menyadari beberapa, tentu kita punya kekurangan ya, banyak hal yang rasanya perlu tetapi terlewatkan gitu saja. Seperti itu. Yang penting kita berproses ya Bu ya. Nah, oke. Baik, selanjutnya kira-kira apa ada rencana tindak lanjut atau ada kompetensi lain yang mau Ibu Riza kembangkan ke depannya? Kemarin itu kan ada kompetensi di coaching itu ada 3 hal yang dimulai dari kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan secara aktif. Pada coaching yang kemarin itu saya fokusnya pada 2 hal, ya, yang mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan bobot. Namun saya ingin ketiga-tiga itu bisa saya lakukan dengan baik. Nah, itu yang mau dilaksanakan. Ya. Kemudian saya juga ingin melatih diri agar lebih baik lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Mungkin bisa belajar dari teman atau bisa belajar dari media sosial, dari YouTube, seperti itu. Agar kedepannya ya tidak grogi, tidak banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam proses coaching. Ya Bu ya, berarti tentunya kita kalau bisa prinsip coaching itu tentu kita penuhi. Kalau kemarin Bu Riza fokus pada 2 hal, kalau sekarang mungkin ketiganya dimasukkan dengan kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Ketiganya itu dimasukkan atau usahakan dikembangkan. Iya. Dan lalu tadi Bu Riza sebutkan juga akan mencoba berlatih atau bertanya kepada teman-teman tentang bagaimana proses coaching itu yang sebaiknya dilakukan. Ya itu kan berarti kita ada usaha untuk mengembangkan diri dan kita juga ada niat untuk belajar lebih lagi ya Bu Riza. Iya, seperti itu. Nah, saya mendukung sekali rencana Ibu Riza itu. Iya, terima kasih. Nah, kira-kira kapan itu akan dilakukan Ibu? Kalau memperbaiki diri tentu tidak ada batasan waktu. Saya upayakan setiap ada kesempatan saya akan berupaya untuk lebih baik lagi agar nanti hasilnya juga lebih baik seperti itu. Nah, baik Bu Riza, ini sepertinya kita sudah sampai di akhir percakapan kita ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, kira-kira dari proses coaching yang sudah Ibu Riza lakukan itu apa yang didapat? Baik Bu Leni, gini. Kalau bagi diri saya sendiri, saya tentu sedang belajar, sedang berproses untuk berlatih, menggali kemampuan saya juga dalam proses coaching agar bisa melaksanakan coaching ini dengan sesuai dengan alur kita. Kemudian bagi coach saya berusaha membantu coaching untuk menggali kemampuan-kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga masalah yang dia alami dia bisa selesaikan sendiri. Oh iya begitu. Kita memang harus sebaiknya begitu ya Bu Riza. Setiap apa yang kita kerjakan tentu kita perlu refleksi Untuk diri sendiri baru bagi orang lain. dan kita lanjutkan dengan untuk orang lain. Jadi tentunya proses coaching ini hendaknya bisa membantu coach kita untuk dapat menjadi pribadi atau mengembangkan kompetensinya menjadi lebih baik begitu ya Bu Riza ya. Seperti itu. Baik Bu Riza, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang lagi dalam topik-topik lainnya, topik-topik yang menarik. Oke. Terima kasih Bu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.